Nanti akan tiba pada satu masa saat mereka yuftanun, diberikan fitnah dalam neraka. Kenapa disebut kalimatnya menggunakan fitnah, disiksa di neraka itu? Ya. Karena saat di neraka ada orang-orang yang tenggelam selamanya di neraka, ada orang-orang yang sementara disiksa oleh Allah karena keburukan di dunianya. Dia harusnya mengerjakan amal baik, dia malah mengerjakan amal salah, amal salah, amal salah, amal solehnya nggak ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita mulai dulu apa itu fitnah. Dalam bahasa Arab kata fitnah, ya, awas pakai fa ya dalam bahasa Arab, f dalam bahasa Indonesia. Ya. Katanya orang Sunda nggak bisa bilang f, itu fitnah ya. Fitnah. Kata fitnah dalam bahasa Arab kalau dikembalikan ke akar katanya dari kata fatana yastinu. Baik, asalnya tidak disebutkan dalam qawamis al-arabiyyah, kamus-kamus bahasa Arab atau ma'ajib al-arabiyyah, kecuali bermakna al-ibtila wal imtihan. Ibtila wal imtihan, ujian, tes, cobaan. Al-ibtila atau al-bala wal imtihan. Sebetulnya asalnya orang-orang Arab menggunakan kata fitnah ini bukan pada ujian kehidupan pada asalnya. Pada asalnya untuk mengetes, untuk menguji demi memisahkan antara yang baik pada emas atau perak dengan kandungan buruknya. Jadi kalau misalnya mereka ingin pisahkan kandungan emas dengan kandungan yang menyertainya, untuk dipisahkan antara emas dengan yang bukan, mereka akan katakan fatantu dzahab wal fiddah. Saya akan tes, diberikan cairan tertentu untuk bisa membedakan dari emasnya nanti terpisah ya, dan logam lain yang menutupinya atau yang menyertainya juga terpisah. Jadi mereka akan pisahkan antara yang baiknya yang mereka ambil sebagai emas, antara yang baiknya dengan campuran yang mengotorinya, yang kotornya, yang tidak baiknya. Jadi asalnya kata fitnah itu dimunculkan ya sebagai satu ujian untuk mengetes demi memisahkan supaya diketahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dari bahasa inilah kemudian dari akar bahasanya ujian yang dihadirkan untuk memisahkan antara yang baik dengan yang buruk, lalu kemudian diambil dalam bahasa balaghah sebagai kiasan. Kalimat majaz diterapkanlah kemudian dalam sifat kehidupan kita ya. Nah, ini pun fitnah, ujian ya, untuk diketahui mana mic yang bagus, mana mic yang kerusak gitu ya. Baik, nggak apa-apa, langsung praktek. Bismillah. Diambil bahasa kiasan dengan majaz, diterapkan dalam kehidupan kita, bahkan digunakan oleh Al-Quran. Ya, diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memisahkan yang baik-baik dalam kehidupan kita yang harus kita ambil dan kita praktekkan dalam kehidupan, plus yang buruk-buruk yang bisa kita hindari dengan segala konsekuensi yang ada di dalamnya. Saya ambil contoh dulu. Seperti para tukang emas memisahkan emas itu dari campurannya, dimasukkan ke dalam cairan yang panas kadang-kadang, kemudian disaring, dikeluarkan. Nanti di akhirat pun Allah akan memisahkan sifat-sifat kebaikan pada diri kita manusia dengan sifat-sifat buruknya. Ada dulu yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam cairan panas di neraka supaya keluar kotoran-kotoran yang pernah dibawa dari dunia. Tayyib. Misal bahasanya menggunakan fitnah. Quran surah 51 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Posisi paling kanan sebelah atas. Bismillah. Yawmahum 'alan nari yuftanun dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun. Lihat kalimatnya, dhuqu fitnatakum yawmahum 'alan nari yuftanun. Nanti akan tiba pada satu masa saat mereka yuftanun, diberikan fitnah dalam neraka. Kenapa disebut kalimatnya menggunakan fitnah, disiksa di neraka itu? Ya. Karena saat di neraka ada orang-orang yang tenggelam selamanya di neraka, ada orang-orang yang sementara disiksa oleh Allah karena keburukan di dunianya.
Dia harusnya mengerjakan amal baik, dia malah mengerjakan amal salah, amal salah, amal salah. Amal solehnya nggak ada, cuma sedikit misalnya. Maka ada di antara mereka yang akan dimasukkan oleh Allah ke neraka dulu untuk dibersihkan yang kotor-kotornya sehingga tersisa yang baik-baiknya. Maka dimasukkanlah ke dalam neraka, bahasanya menggunakan kata fitnah. Ya. Yaumahum 'alan nari yuftanun, ayat 13-nya. Ya, akan tiba satu masa mereka itu dimasukkan ke dalam neraka untuk dipisahkan yang jelek-jeleknya sehingga tampak yang baik-baiknya. Nanti disebutkan di Al-Bukhari di Kitabul Iman dari nomor hadis 19 sampai 24, posisi paling kiri di sebelah bawah. Nanti ada orang-orang yang dia punya iman sedikit dalam dirinya, amal solehnya sedikit, tapi harus masuk neraka dulu, dibersihkan dulu kotorannya di situ. Ya, sampai gosong, sampai habis, kemudian baru sesuai dengan kadarnya diangkat, dia dimasukkan ke dalam surga. Tayyib, ini yang disebut dengan yaumahum 'alan nari yuftanun, dipisahkan yang jelek-jeleknya supaya didapatkan yang baik-baiknya.